Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina التعلم والتعليم وتذكرا والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والجزاء والمضاد والذكر والثواب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. يلا بسم الله نقرأ تفسير جلالين نقرأ. Nah, diulang lagi surat Al-Baqarah ayat 183. Nah. Qala al-mufassir. Mulai dari awal lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba furido alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum minal umam la'allakum tattaquna al-ma'asi fa innahu yukassiru syahwata allati huwa mabda'uha ayyaman nasobun. Naam, yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, pembahasan tentang ayat apa namanya? Ayat puasa. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba." Sudah dijelaskan sedikit di pertemuan yang lalu, yaitu bahwasanya khitab atau panggilan terhadap orang-orang dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman, karena setiap mukmin itu muslim, tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kadar puasa seseorang itu tergantung bagaimana kadar keimanan orang tersebut. Nah, ai furido, telah diwajibkan. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan juga bagaimana diwajibkannya puasa ini, dan syariatnya puasa ini berlangsung dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, dalam riwayat lain pada zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Naam, itu penjelasan yang minggu lalu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan ucapan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan semata-mata untuk, di antara makna yang tersirat adalah untuk menenangkan umat Islam bahwasanya bukan kalian aja yang diwajibkan untuk puasa, tapi umat-umat sebelum kalian juga diwajibkan. Naam, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Atau di sini Syekh Imam Al-Jalaluddin beliau mengatakan tattaqun ini maknanya adalah terjaga. Naam, tattaqun al-ma'asiyah, terjaga dari apa? Dari al-ma'asi, dari maksiat. Ya. Jadi Syekh Jalaluddin ini di sini maknanya adalah beliau cenderung tattaqun bukan bertakwa, tapi tattaqun maknanya adalah terjaga. Terjaga dari apa? Dari maksiat. Fa inna yukassiru asyahwata allati hiya mabda'uha, karena puasa itu bisa menghancurkan syahwat. Nah, yang mana syahwat itu permulaannya dengan kemaksiatan. Aywa. Dan maksiat itu permulaannya dari yang namanya pandangan. Jadi tahapan kemaksiatan itu dimulai dari pandangan. Kalau orang tidak memandang, maka tidak akan sedikit pun muncul namanya maksiat. Nah, bahkan Imam Abdullah bin Ali al-Haddad itu beliau di antara orang yang tidak pernah bermaksiat. Nah, di samping itu
walaupun beliau tidak pernah bermaksiat, beliau tetap merasa dosanya banyak. Kenapa? Karena Imam Haddad itu beliau ketika umur 2 tahun Allah cabut pandangannya. Jadi beliau awalnya bisa melihat. Waalaikumsalam. Imam Haddad itu maaf muskilah. Imam Abdullah bin Al-Haddad itu beliau asalnya bisa melihat, dilahirkan bisa melihat. Tetapi sampai umur 2 tahun Allah cabut pandangannya karena sayang. Nah, mata zahirnya tidak bisa melihat, tapi mata batinnya melihat dengan jelas. Ya. Maka Imam Haddad dia mengatakan banyak sekali dosa-dosa saya yang masih belum diampuni oleh Allah. Itu sekelas Imam Haddad. Ya. Bagaimana bisa bermaksiat Imam Haddad? Gak ada maksiatnya. Kita bisa tahu yang namanya anjing dan babi itu karena kita melihat. Kalau kita nggak melihat, kita nggak bakal tahu yang mana anjing, yang mana babi. Kita tahu sebuah pelanggaran karena kita melihat. Kita tahu namanya maksiat itu karena kita pernah tahu, melihat dari pandangan. Kalau nggak tahu itu nggak ada yang namanya maksiat. Nah, kita nggak bisa ngejek orang. Kalau nggak ngeliat ya, nggak bisa ngejek orang karena nggak tahu orang yang di hadapan kita siapa. Nah, dan nggak bisa muji juga. Kalau muji bisa jadi dengan sifat-sifatnya. Tapi kalau, ala kulli hal, kemaksiatan itu dimulai dari pandangan. Nah, dan sebaik-baik yang menghancurkan kemaksiatan itu, menghancurkan syahwat itu adalah berpuasa. Nah, makanya di antara hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Nah, wahai pemuda, kalau misalnya mampu dalam hal segi finansial atau sejenisnya, maka hendaknya dia menikah karena itu lebih menjaga dalam pandangannya dan kemaluannya. Kalau misalnya dia ingin dia syahwatnya punya syahwat berlebihan tapi dia tidak mampu untuk menikah, hendaknya dia menghancurkannya dengan puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah obat daripada syahwat tersebut. Naam. Ala kulli hal, la'allakum tattaqun. Paham ya di sini Imam Jalalain beliau cenderung memaknai tattaqun adalah terjaga dari kemaksiatan. Taib, ulama lain ada yang berpendapat bahwasanya tattaqun maknanya terjaga juga, tapi bukan dari maksiat, tapi dari api neraka. Tattaquna an-nar, terjaga dari api neraka. Dengan apa? Dengan perantara puasanya. Nah, karena puasa itu melebur dosa-dosa orang yang berpuasa sehingga dia masuk surga dengan tenang. Tamam. Dalam hadis sahihain Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams. Agama Islam terdiri dari 5 hal. Ala an ta'budallaha wa takfura bima dunah. Nah, hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, ini riwayat yang lain. Wa iqamis shalah menjalankan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, melaksanakan haji. Wa shaumi ramadan, dan puasa Ramadan. Naam. Terbentuklah agama Islam itu di antara dengan puasa Ramadan. La'alakum tattaqun al-ma'asiyah fa innahu yaksiru syahwa atau yukassiru syahwata allati hiya mabda'uha, yang mana syahwat itu permulaannya dengan kemaksiatan. 6. Orang yang tidak pernah maksiat tidak punya syahwat. Dan syahwat itu lumrah ada pada manusia karena manusia tidaklah terlindung dari dosa. 6. Hatta para aulia dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mahfud. Apa mahfud itu? Terjaga. Terjaga maknanya bukan berarti beliau tidak pernah terlintas dosa. Terlintas pernah, tapi dijaga sama Allah. Itu namanya mahfud. Tapi kalau ma'sum seperti para nabi, beda. Para nabi itu terlintas kemaksiatan sedikit pun aja tidak. Itu namanya ma'sum. Ma'sum itu dijaga dengan level yang lebih tinggi, yaitu terlintas kretek dalam hatinya untuk maksiat aja nggak pernah. Hatta Nabi Adam alaihissalam ketika beliau memakan sebuah buah di surga sehingga beliau diturunkan ke surga, itu bukan sebuah kemaksiatan, bukanlah sebuah pelanggaran. Nah, tamam ya. Nanti ketika masuk pembahasan itu akan ada penjelasan lebih. Faham bedanya? Ada ma'sum, ada mahfud. Nah, kalau kita ini bukan mahfud, nih kita levelnya lebih bawah lagi gitu. Nah,
Wasil. Fadhal, lanjutkan. Ayaman nasabun bisyami au bisumu mukaddaran Muqaddaran. ma'dudatin ay qala ilin au muaqqatatin fi adadi ma'lumin wa hiya ramadhanu kama sayati wa Qallalahu tashilan alal mukallafin. Alal lafin. Naam, sudah. Ayaman dia nasab dengan asyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Au bisumu atau dengan lafaz sumu muqaddaran. Sumu ayaman. Ayaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Ai qalail, hari-hari yang sedikit. Ini maknanya adalah puasa Ramadan itu bukan puasa yang sering kalian dapati. Jumlahnya terbatas. Kalau enggak 29, 30 dan itu pun setahun sekali gitu. Ya, jadi suruh memanfaatkan bulan Ramadan yang jumlahnya cuma sedikit. Sama Allah diperintahkan, kalian diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa. Bukan kalian aja, tapi nabi-nabi terdahulu pun juga diwajibkan. Bukan hanya nabi-nabi terdahulu, Ramadan itu cuma sedikit, gak lama. Cuma 30 hari atau 29. Gak seterusnya, gak setiap tahun. Setahun cuma sekali gitu loh. Dan fadilahnya besar. Jadi eman, jadi merugi kalau menyia-nyiakan bulan Ramadan. Cuma sekedar nuruti capek, cuma sekedar nuruti hawa nafsunya aja di bulan Ramadan, itu akan menjadi sia-sia. Padahal di 11 bulan lainnya pun masih bisa. Nah, ente pengen ke kafe, pengen nongkrong, 11 bulan lainnya itu masih bisa selama 11 bulan. Kalau Ramadan dikurangi dikit gitu. Atau ente orang pengen pengen melakukan hal-hal yang sia-sia, misalnya 11 bulan itu masih panjang waktunya. Dengan Ramadan jangan sampai gitu, mubadzir. Jangan sampai disia-siakan. Ayaman ma'dudat, ayaman qalail, waktu yang sedikit. Muaqqatatin bi'adadin ma'lum, yang bisa dihitung. Bi'adadin ma'lum, dengan jumlah yang maklum, yang diketahui. Puasa Ramadan diperintahkan bukan dengan jumlah yang ambigu. Pokoknya kalian puasa sampai kapan? Sampai selesai. Atau puasa sampai Allah Subhanahu wa taala nyuruh stop. Enggak. Tapi jelas jumlahnya. Kalau enggak 29, 30. Hatta misalnya 29 masih belum tahu kapan 1 Syawal, ya udah lengkapin 30. Jumlahnya jelas. Tenang aja gitu. Wa hiya Ramadanun kama sayati. Yang mana ayaman ma'dudat di sini maknanya adalah Ramadan kama sayati, yang akan datang penjelasannya. Wa qallalahu tashilan 'alal mukallafin, yang mana jumlahnya ini sedikit, tashilan, agar menjadikan mudah alal mukallafin, bagi orang-orang yang mukallaf, bagi orang-orang yang diwajibkan syariat kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk berpuasa dan tidak menganggap sulit puasa itu, ya. Dan Allah menganjurkan kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan karena jumlahnya hanya sedikit dan jarang-jarang. Belum tentu kita yang ketemu Ramadan sekarang ketemu Ramadan tahun depan. Nah, belum tentu kita Ramadan sekarang bisa Ramadanan di pondok dengan enak, dengan kegiatan islaminya. Dan tahun depan bisa jadi kita sibuk dengan kerjaan, dengan anak, dengan hal-hal lain yang kita nggak tahu. Bisa jadi sekarang kita Ramadan masih enak, ada pengajian, ada kegiatan rohani. Bisa jadi tahun depan sudah punya kesibukan duniawi yang lain yang terpaksa kalian lakukan. Ya, mumpung Ramadan ini masih enak, dimanfaatkan. Ya, Allahu a'lamu bishawab. Nah, kita ba'dahu. Wa anhu bismillahirrahmanirrahim qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumikum wa bi ulumi sayyidis salihin fi darain amin. Ila anggal wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, manakibnya sudah kita jelaskan
minggu lalu, Sayyidina Abu Hurairah adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Nah, menjuluki Abu Hurairah karena beliau suka dengan namanya kucing. Taib. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan. Beliau itu yuraghib, menganjurkan, mengajak fi qiyami Ramadan, dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Apa di sini maknanya adalah tarawih, ya. Menganjurkan kita untuk salat tarawih. Min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah, tanpa memerintahkan para sahabat bi'azimah, dengan bi'azimah, dengan sebuah undangan khusus, tidak. Maksudnya di sini Rasulullah ketika ngajak para sahabat untuk sholat tarawih, Rasulullah menyebutkan fadilah-fadilahnya tarawih, dikasihkan keutamaannya tarawih, dikasihkan enaknya tarawih itu kayak gini gitu. Toh sholat tarawih pun dari namanya saja adalah tarawih. Itu dari kata roha, yaitu istirahat, sholatnya santai, ada istirahatnya, ada jedanya. Itu sebenarnya tarawih, bukan ekspres, 20 ekspres atau 8 ekspres. Nah, 20 ekspres tarawih. Jeda, santai gitu. Makanya kalau kita di sini ada sela-sela diiringi dengan sholawat, diiringi dengan penyebutan nama Khulafaur Rasyidin. Kata sebenarnya nggak nyebutin itu, kata cuma sekedar duduk aja, yang penting tenang. Itu udah masuk tarawih, ya, bukan sampai menggos-menggos. Nah, gak ada tumakninanya, gak ada khusyuknya, bukan tarawih itu namanya. Tidak tahu apa. Tamam. Fayaqulu, Rasulullah mengajak kepada itu, bukan memerintahkan, minggari an ya'murahum, tanpa perintah. Maksudnya enggak bilang, ayo salat, enggak gitu. Nah, karena kalau Rasulullah mengajaknya dengan perintah, takutnya hal tersebut menjadi sebuah kewajiban. Karena para sahabat enggak mungkin nolak perintahnya Rasulullah. Jadi Rasul cuma ngajak gitu. Nah, tapi ngajaknya dengan lebih, alias disebutin fadilahnya gitu. Ya kayak orang sudah kayak apa namanya, kayak sales jualan gitu, dia ngomong ini fadilahnya ini gitu. Bukan cuma sekedar mau coba enggak, tapi kasih tahu khasiatnya ini lebih. Tamam. Fayaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang bangun untuk tarawih di bulan Ramadan, imanan, dalam keadaan iman, yakin, wa ihtisaban, dalam keadaan yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan pahala dari Allah, ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya Allah, lanjutkan. Babun arja. Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiri surah. Wa qala ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ayat surat Al-Dukhan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Lanjut. Wa an Bani Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu lailatul qadri fil manami fis sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir. Faman kana falyataharraha fis sab'il awakhir. Muttafaqun alaih. Naam. Baik, babun fi fadli qiyamil lailatul qadri wa bayan arja layaliha. Bab tentang keutamaan bangun di malam Lailatul Qadar dan keutamaan arja layaliha, malam-malam yang terkuat kapan terjadinya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 10 bulan.
sengaja Allah Subhanahu wa taala rahasiakan dari kita. Nah, agar kita semata-mata mencari Lailatul Qadar itu. Karena fadilahnya besar. Nah, penjelasan Lailatul Qadar nanti akan ada di hadis-hadis berikutnya. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan apa itu Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ila akhir surah, sampai surat terakhir. Wa qala Ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatin mubarakah, di waktu yang penuh berkah, yaitu di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, dari kata Qadar sendiri, Al-Qadar, Qadar itu artinya kedudukan. Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang menggapainya, gitu. Nah, apa aja ciri-cirinya, bagaimana nikmat yang yang Allah berikan di Lailatul Qadar, kita baca di hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam manggama Lailatul Qadri, barang siapa yang bangun untuk ibadah di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, tamam. Ulama di sini ada pendapat bahwasanya kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, hatta dosa besarnya pun juga diampuni oleh Allah. Nah, ada pendapat ulama mengatakan di antaranya dosa besar pun juga diampuni oleh Allah. Biasanya kalau hadis pengampunan dosa itu maknanya dosa kecil yang diampuni, ini kalau Lailatul Qadar dosa besar pun juga diampuni sama Allah. Nah, makanya nggak sembarangan orang bisa dapat Lailatul Qadar, nikmat besar Lailatul Qadar. Allahumma semoga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini diantara salah seorang sahabat Rasulullah yang beliau masuk Islam dari kecil, ya, diantara awaluman aslam, salah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam dari golongan pemuda, itu diantaranya Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Umar beliau mengatakan bahwasannya sekelompok orang, rijalan min ashabin Nabi, dari sahabat Nabi Muhammad SAW, ra'au Lailatul Qadri fil manam, mereka melihat atau bermimpi malam Lailatul Qadar dalam tidurnya. Fis sabi'il awakhir, kapan itu? Pada 7 malam terakhir. 7 malam terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at fis sabi'il awakhir, saya telah melihat mimpi kalian telah tawata'at, telah sepakat terjadi di 7 hari terakhir. Jadi sahabat Rasulullah mimpinya bareng di 7 hari mimpi bareng bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh di 7 hari terakhir, dan Rasulullah membenarkan mimpi itu. Nah, faman kana mutaharriha, maka bagi orang yang mencari Lailatul Qadar, mutaharri ini mencari dengan sungguh. Makanya bahasa Arabnya detektif itu apa? Al-mutaharri. Detektif itu artinya bahasa Arabnya al-mutaharri. Detektif itu nyari bukan cuma sekedar nyari, tapi cari sampai akar-akarnya, sampai nemu gimana sejarahnya dan lain-lain. Paham ya? Beda orang cuma sekedar nyari nyari ya sudah gitu. Tapi kalau detektif itu enggak, dia cari dari awal runtut gitu. Nah, ini bahasanya Rasulullah SAW mutaharriya, berarti nyari dengan sedetail-detailnya. Benar-benar upaya dalam dapat Lailatul Qadar, bukan cuma sekedar aku tak sholat malam ini ya, siapa tahu ketepaan Lailatul Qadar. Nah, itu cuma sekedar nyari, bukan nyari yang dimaksud sini. Paham ya? Ada orang yang sengaja bangun malam semoga ketemu. Kalau ini ya moga-moga aja bangunnya pas-pasan, nggak bisa gitu. Nah, falataharroha, hendaknya dia cari fisabil awakhir, di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Nah, ini di antara dalil bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh di 7 hari terakhir. Nanti ada riwayat jatuhnya di 10 hari terakhir. Nanti ada riwayat di 10 hari pertama. Nanti ada riwayat juga di 10 pertengahan bulan Ramadan. Intinya memang sengaja dirahasiakan. Kalau misalnya nggak ada perbedaan riwayat tersebut, mungkin kita semangatnya cuma 10 hari terakhir untuk mau melean.
Atau misalnya dikasih tahu Ramadan jatuhnya di malam ganjil, akhirnya ganjil tok kita semangat, genapnya nggak semangat. Atau dikasih tahu Ramadan jatuhnya di tanggal sekian, tanggal itu tok bakal semangat, sisanya enggak. Makanya sengaja dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah nikmat ya. Jadi nggak tentu kapan jatuhnya, wallahu a'lam. Bahkan Rasulullah SAW pun juga nggak sorry, beliau nggak terus terang kapannya, nggak terus terang, padahal Rasulullah tahu. Nah, jadi memang ada sebagian hal yang Rasulullah sampaikan dan sebagian hal memang Rasulullah rahasiakan, di antaranya itu. Dan di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, kayak misalnya tanda-tanda orang munafik, itu Rasulullah SAW merahasiakan ya. Bahkan pernah salah seorang sahib siri Rasulullah, salah seorang sahabat menjaga rahasia Rasulullah. Siapa itu? Siapa sahib siri Rasulullah? Sahabat yang mendapatkan julukan penjaga rahasia Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kan engkau sudah dikasih tahu semuanya sama Allah. Apakah aku ini termasuk orang masuk surga atau neraka?" Wahai Rasulullah. Rasulullah bilang, "Engkau masuk surga." Gitu. Dan ada juga salah seorang sahabat dikatakan engkau masuk neraka. Nah, itu Rasulullah tahu semua, tapi Rasulullah memang disuruh sama Allah untuk tidak menyampaikan. Nah, begitu juga kita meneladani Rasulullah. Katanya ulama, ma kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak setiap yang kita tahu kita omongkan. Karena bisa jadi yang mendengarkan itu masih tidak siap untuk mendengarkan. Paham ya? Ma kullu ma yu'lamu yuqal. Khususnya kita yang dewasa atau kita sebagai guru istilahnya, ketika ngasih tahu anak-anak yang lebih kecil, yang lebih muda, nggak bisa kita menyampaikan semuanya, nggak bisa. Harus tahu kadar akalnya mereka, ya harus tahu kira-kira nyantol nggak kalau tak omongi gitu, atau siap nggak kalau mendengar berita ini, gitu ya. Jadi memang seperti itu. Ma kullu ma yu'lamu yuqal. Ala kulli hal, ini diantara dalil bahwasanya Ramadan 7 hari terakhir. Lailatul Qadar 7 hari terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidil shalihin fi dharain amin. Hilanggal enggak apa ana aja yang baca ini. Al-Muqaddimah, kita akan baca muqaddimah. Kita baca muqaddimah ini, kita harap semoga kita dapat barokahnya kitab ini. Naam, lianna sirral kitab fi muqaddimati. Rahasianya kitab itu ada di muqaddimahnya. Pengen dapat keberkahan sebuah kitab, bacalah muqaddimah kitab itu. Jangan langsung tengah, jangan langsung akhir. Khususnya kitab-kitab yang baru kita baca, bacalah muqaddimahnya walaupun tidak tahu artinya. Lianna sirral kitab, rahasianya kitab itu ada di muqaddimahnya. Sirul kitab fi muqaddimatih. Naam. Kita mau ngaji dengan Ustadz Fulan, dengan Kiai Fulan, terus kajiannya nggak dari awal. Kalau bisa di rumah sudah baca muqaddimahnya dulu, gitu. Minimal baca tok wis. Ya, ibaratnya ulama itu mengumpulkan seluruh niat baiknya, dan niat baiknya terkumpul betul-betul itu ketika nulis muqaddimah. Karena muqaddimah adalah awal tulisan yang ditulis. Kayak kalian misalnya nulis sebuah tulisan, makalah atau apa, semangatnya pas muqaddimah gitu. Ntar kalau udah tengah-tengah baru muncul setonnya, muncul malesnya. Tapi semangat baiknya tuh di muqaddimahnya gitu. Nah, ulama bukan berarti ulama kena bisikan syaiton lantas malas, enggak, tapi memang niat terbaiknya tuh ada di muqaddimahnya. Ya, tamam, bacalah muqaddimah. Al-muqaddimah wa nadhkuru fiha ad-da'wa ila Allah Ta'ala wa ila dinihi wa sabilih. Dan kami akan sebutkan di dalamnya ad-da'wa ila Allah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila dinihi wa sabilih, dan dakwah menuju agamanya Allah dan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amra bidzalika wa fadlihi wal hatha alaihi wa fadlahu wal hatha alaihi, dan perintah untuk menuju Allah, wa fadlahu, dan keutamaan orang yang menuju Allah, wal hatha alaihi, dan anjuran atas itu, wa fiha tanbih ala masail muhimmah, dan di dalamnya ada notis itu apa? Notis itu ada apa namanya? Pemberitahuan terhadap masail muhimmah, hal-hal yang penting, wa fawaid jammah, dan faedah-faedah yang banyak. Naam. Qala Allahul Aliyyul Azim Al-Qawiyyul Matin fi Kitabil Azizil Mubin li Rasulihi As-Sadiqil Amin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang maha agung, yang maha luhur, Al-Gawi yang maha kuat, Al-Matin yang maha perkasa. Fi kitabihil aziz, dalam kitabnya Allah yaitu Al-Quran, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin, yang jujur dan yang amanah. Ini diantara gelar Rasulullah yang memang sudah dicap untuk Rasulullah sebelum Rasulullah menjadi nabi, dan bahkan sebelum Rasulullah menjadi rasul. Al-Amin as-Saduq, Rasulullah itu orangnya amanat dari sebelum beliau menjadi rasul dan nabi. Bahkan sampai beliau pun diutus jadi rasul, sampai beliau pun diutus jadi nabi pun, banyak orang-orang Quraisy masih mau nitipkan barangnya ke Rasulullah. Jadi nggak peduli Rasulullah mau Islam atau enggak, pokoknya dia amanat, beliau amanat, anak titipin kepada Rasulullah SAW. Yang beratnya adalah keluarganya sendiri malah mendustakan Rasulullah. Itu tantangan terbesar. Nah, tantangan terbesar adalah ketika kita berhadapan dengan keluarga sendiri itu. Dan Rasulullah sudah merasakannya. Pamannya, bibinya nggak mendukung Rasulullah dalam berdakwah. Padahal Rasulullah sebatang kara, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tapi cobaannya dari keluarga. Syuf bagaimana lihat sabarnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Nabi Muhammad SAW, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah umatmu ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhanmu, jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mengajaknya? Bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah itu adalah cara yang sesuai dan pantas. Cara yang sesuai dengan dan pantas. Beda ketika kita ngajak santri dan ngajak orang awam. Beda ketika kita ngajak anak muda dan ngajak orang tua. Kalau kita samakan, namanya ndak hikmah, ndak hakim, ndak bijaksana. Ya. Kita ini masih muda, ngajak anak yang lebih muda mungkin bisa agak keras. Tapi kalau kita ngajak orang tua, nggak bisa. Kita harus mengikuti tata krama yang ada, gitu ya. Naam, bil hikmah wal mau'izah al hasanah, dan penyampaian yang baik. Tamam. Lihat ya, bil hikmah wal mau'izah hasanah. Wajadilhum, dan debatlah mereka. Billati hi ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Hikmah wal mau'izah itu adalah pondasi utama, asas, permulaan dalam mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Ketika terjadilah sebuah penolakan atau sebuah perdebatan, maka balaslah perdebatan tersebut dengan hal yang baik. Perdebatan yang diperbolehkan dalam agama Islam itu adalah perdebatan untuk menunjukkan sebuah kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Perdebatan untuk menunjukkan sebuah kebenaran dan menunjukkan sebuah hidayah, itu yang dihalalkan. Tapi kalau menang-menangan itu tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya di kampus terjadilah sebuah perdebatan, biar menang-menangan, yang argumennya menang dia dapat nilai bagus. Itu tidak boleh. Nah, jadi lebih baik nggak usah berdebat, karena sia-sia. Keluar dari kelas perdebatan ente nggak akan ada manfaatnya. Gitu. Ini khususnya di dunia kampus suka banget debat. Gitu. Hatta sohibnya wawancara, sohibnya presentasi, teman-temannya yang lain sengaja berikan pertanyaan biar dijatuhkan, dan teman yang bertanya itu dapat nilai bagus di mata dosennya karena pertanyaannya bagus sampai temannya nggak bisa jawab. Padahal keluar kelas sudah nggak dibahas lagi, bahkan makalahnya pun nggak bakal dibuka. Makalah hanya ada tersimpan di folder komputer dan nggak dibuka lagi. Bukan yang di print disebarluaskan jadi manfaat buat orang banyak. Jadi buat apa berdebat gitu. Kalau pengen kelasnya aktif, kerjasama sama Taib. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalau misalnya didebat dengan sebuah hal yang baik, lantas dia tetap congkak, tidak mau mendengarkan, maka cukup, sudah, stop gitu. Tidak lebih dari itu. Jangan kepancing emosi lantas ente melanjutkan sebuah obrolan itu. Enggak, diem. Bahkan jawaban yang terbaik bagi orang yang bodoh adalah diam. Apa namanya? Apa ada syair dikatakan? Idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairu min ijabatihi as-sukutu. Kalau misalnya ada orang bodoh ngajak ngomong ente, fala tujibhu, maka enggak usah dijawab. Fa khairu min ijabatihi as-sukutu, karena sebaik-baik jawaban adalah diam.
ente nanggepin orang bahlul sama-sama bahlul. Ente nanggepin orang bodoh sama-sama bodoh. Nah, bisa jadi mereka hanya bertanya cuma sekedar mancing emosinya ente. Gitu. Cuma sekedar mancing emosi, cuma sekedar mancing amarah, maka tidak perlu ditanggapi. Nah, diamnya ente bukan berarti kalah, diamnya ente adalah mengalah. Nah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang maha mengerti biman dhalla an sabili, bagi orang yang tersesat dari jalannya. Allah sudah tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah. Itu maknanya. Jadi kalau sudah berdebat, sudah diskusi, ketika mereka nggak terima, ya sudah. Yakinlah Allah tahu apa usahamu, Allah tahu apa yang terjadi pada dia. Sudah gitu. Sisanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi asal dalam berdakwah. Jadi dakwah tuh nggak bisa maksa. Pokoknya ente harus dengerin ucapan ana, ya nggak bisa. Orang kita baru sekali ketemu, mau dengerin nggak bisa. Perlu proses. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal, kitab terakhir. Al-Badha'il Ghalitul Asman. Tamam, fadhal, bismillah. Gerak. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana faqala la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta taruhu fa in gumma alaikum faqdaru lahu rawahu Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidil shalihin fi darin amin. Ilanggal al-hadits tsani, hadis yang kedua. Ini pembahasannya masih awal-awal bulan Ramadan. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sebuah Ramadan. Dikatakan, la tasumu hatta taraw al-hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian benar-benar melihat bulan. Patokannya itu ru'yatul hilal, melihat bulan. Wala tafturu hatta tarawh, dan janganlah kalian iftar. Apa iftar artinya? Maknanya bukan buka puasa, tapi di sini adalah Idul Fitri. Janganlah kalian Idul Fitri sampai kalian melihat bulan. Kalau kita buka puasa lihat bulan, nggak ada, belum muncul bulannya. Jadi permulaan Ramadan dan akhir Ramadan itu patokannya adalah hilal, bulan, yang dilihat dengan ketentuan yang ada dalam VG. Dan orang-orang yang melihat pun juga ada syaratnya, tidak sembarangan orang dia. Tamam. Itu nanti ada penjelasannya lebih di fikih. Di antaranya orang yang melihat tuh harus adil, harus orang yang adil, yang jarang berdusta dan lain-lain. Kalau orang yang berdusta misalnya, orang terbiasa berdusta, tukang bohong, ma'ruf dia, pokoknya disebutin namanya langsung tahu kalau dia ini adalah tukang bohong. Misal, terus dia ngomong, saya melihat hilal, demi Allah saya melihat hilal. Enggak, mukamu ini muka berdusta gitu. Misal, maka yang wajib puasa siapa? Dia yang melihat sendirian. Tapi orang-orang yang lain gak wajib percaya sama dia. Tapi dia karena dia melihat pakai sumpah, bahkan dia wajib puasa. Paham ya? Itu nanti ada penjelasannya di Kitabul Fiqh. Tamam. Jadi patokannya permulaan Ramadan sampai akhir Ramadan itu adalah hilal. Fa'in gumma alaikum, kalau misalnya ghamam, apa itu ghamam? Mendung. Gumma alaikum, di daerah kalian itu mendung, faqdurulah, maka perkirakan. Perkirakan ini maknanya adalah sempurnakan 30 hari. Tamam, sempurnakan 30 hari. Jadi kayak Sya'ban ini udah tanggal 29, terus belum ada yang ru'yah hilal. Ya udah lengkapin 30, baru setelah itu tanggal 1 Ramadan. Kalau Ramadan udah tanggal 29 ru'yatul hilal, enggak ada yang kelihatan, ya udah lengkapin 30 Ramadannya baru tanggal 1 Syawal gitu. Ya. Kalau ghamam, kalau mendung. Kalau misalnya ada sebagian tempat mendung, sebagian tempat yang lain tidak, maka patokannya adalah tergantung tempatnya masing-masing. Misal di Papua terang benerang kelihatan bulan dan di Jawa mendung, maka boleh yang di Papua Idul Fitri dulu, baru yang di Jawa tetap Ramadan bisa jadi. Tapi lebih ahsan, lebih hati-hati adalah mengikuti apa keputusan daripada pemerintah. Wahakata, dan begitulah yang diajarkan oleh para ulama kita untuk mengikuti bagaimana
keputusannya pemerintah. Kenapa? Karena dosa atau tidaknya tanggung jawabnya full dipegang sama pemerintah. Misal pemerintah memutuskan Ramadan tanggal 1, ternyata pemerintah salah, yang dosa pemerintah bukan kita. Gitu. Atau misalnya tanggal 1 Syawal, Idul Fitri jatuh pada hari Senin, ternyata aslinya hari Selasa. Pemerintah salah, ya pemerintah yang tanggung jawab, gitu. Kita nggak ikut apa-apa, tapi kalau kita ijtihad sendiri yang salah kita, gitu. Nah, dan ijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat satu pahala. Tetap namanya ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, kita cukupkan di sini. Fadhol, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau tanyakan? Kalau Muhammadiyah sama biasanya kan Muhammadiyah Duluan. Itu sesuai dengan imamnya masing-masing. Yang tanggung jawab adalah pimpinannya masing-masing. Muhammadiyah punya hitungan berupa hisab, misalnya NU punya hitungan berupa ru'yah, gitu. Dan masing-masing menghasilkan yang berbeda. Yaitu tanggung jawab orang yang mengajak masing-masing. Misalnya kita ngikutin, ada orang Muhammadiyah ngikutin pimpinannya, ya udah nanti tanggung jawabnya Muhammadiyah itu adalah pimpinannya. Yang nanggung dosanya pimpinannya, nanggung pahalanya juga pimpinannya. Pokoknya ente ngikutin apa yang ente yakini, udah gitu aja. Karena yang menanggung mereka. Menanggung adalah yang memutuskan Ramadan atau tidak, bukan kita. Tapi kalau ente ijtihad sendiri, lihat sendiri, ngeker sendiri, itu dosanya tanggung. Ala kulli hal, masing-masing punya cara hisab, tapi memang kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu yang didahulukan adalah hilal, melihat hilal dulu. Kalau hilal benar-benar gak terdeteksi, baru hisab digunakan. Metode hisab itu metode kedua setelah ru'yatul hilal, bukan patokan utama. Kadang hisab digunakan buat cuma sekedar penempatan di kalender gitu aja, gitu. Tapi patokan utamanya bukan hisab, hilal. Nah, tamam. Fadhol. Ada lagi? Monggo. Ada yang tahu atau polaris apa benar tidurnya puasa ini? Terus Nah. bagaimana kalau seumpama tidurnya habis asar dan habis subuh? Kan habis asar katanya Mencegah rezeki. yang habis subuh Habis asar yuritul junun, menghasilkan kegilaan. Kalau habis subuh mencegah rezeki. Nah. itu gimana? Oh gini. Sebenarnya gini kaidahnya. Meninggalkan sesuatu untuk maslahat lebih baik itu akan bernilai kebaikan. Itu harus paham dulu. Meninggalkan sesuatu untuk maslahat lebih baik bernilai kebaikan. Misal diajak rasan-rasan sampai arek-arek misalnya, ayo ini kita udah lama nih nggak makan sedep, makan daging saudara sendiri. Akhirnya diajak. Terus ente nggak mau, aduh gimana caranya biar anak nggak rasan-rasan? Tak tiduris. Aduh anak ini ngantuk banget, anak mau tidur. Ente terpaksa bilang ngantuk dan mau tidur biar ente nggak rasan-rasan. Itu lebih baik daripada ente hadir rasan-rasan walaupun diam. Paham ya? Ente hadir rasan-rasan walaupun diam itu salah. Nah, lebih baik ente ya sudah, aduh ngantuk aku kayak iso iki. Atau ente mules, ya Allah anak mau buang hajat ya. Anak mau buang hajat aja, anak nggak mau hadir majelis ente. Anak mau buang hajat. Itu lebih baik. Sebuah kebaikan karena menghindari sesuatu yang tidak ada maslahatnya. Itu pertama kaidahnya. Kedua, gini. Definisinya tidur orang berpuasa itu ibadah adalah ketika dia bangun, dia tidak memiliki manfaat. Nah, bangunnya dia itu adalah sebuah madharat. Maka tidurnya lebih baik. Bangunnya ngegame. Tok. Bangunnya ngerasani tok. Bangunnya ngerusak. Pokoknya tidak ada ibadah-ibadahnya. Lebih baik ente tidur. Karena dengan tidur ente nggak bakal melakukan sebuah pelanggaran itu. Paham? Nah, itulah maknanya naumu shaim ibadah. Orang berpuasa, aturan dia bangun, tadarusan, ngaji, diskusi, hadir majelis. Ini enggak ngegame dari pagi sampai pagi misalnya. Biar enggak berasa. Ya lebih baik ente tidur daripada ente ngegame. Karena gamenya sia-sia, tidurnya ente menghindari hal yang sia-sia adalah kebaikan. Dan setiap kebaikan di bulan Ramadan bernilai pahala. Pahalanya enggak main-main, pahala wajib. Nah, pertanyaannya tadi,
Kalau misalnya tidurnya pas pagi gimana? Gitu kan. Padahal pagi mencegah rezeki. Terus kalau misalnya asar bagaimana? Ya diusahakan menghindari tidur di waktu-waktu yang dilarang. Gitu. Toh kalau bangun pagi kalian nggak langsung ngegame juga. Nggak tahu juga anak kalau pagi ngegame. Habis subuh biasanya mood ngegame nggak kalau Ramadan? Ngantuk biasanya, bukan ngegame. Tapi kalau misalnya ada, diusahakan jangan, tetap menjaga itu. Atau ba'dal asar bukan waktunya tidur gitu, tapi diisi dengan kegiatan lain. Tapi usahakan isi dengan kegiatan yang positif. Nah, tetap menghindari waktu-waktu itu. Baik. Ada lagi sebagai penutup? Nah. Ayo, fadhal. Nah, seumpama kita tarawih menjadi makmum, terus imam ini ternyata seorang sepuh, tetapi beliau ini Ustaz, ininya tarawih itu dicepatkan, sehingga bacaan beliau ini Al-Fatihah ataupun surat-surat lainnya itu kurang terdengar makharijul hurufnya atau Imamnya sepuh. Oh, bukan makmumnya berarti ya, imamnya yang sepuh. Terus. Nah, itu kita sebagai makmum yang mengetahui syarat sahnya sholat, terus lebih utamanya imam yang bacaannya Fatihahnya lebih gimana? Cari imam lain. Atau kalau memang nggak bisa cari imam lain, buat jabrul khotirnya, buat menenangkan beliaunya, ikut 8 rakaat tapi sisanya sholat tempat lain. Sunnah juga, bukan hal yang wajib. Tarawih bukan hal yang wajib. Kalau memang atau sholat tarawih lagi, nggak apa-apa 2 kali tarawih. Atau cari udzur yang lain. Toh imamnya juga nggak terus-terusan beliau misalnya. Tapi kalau memang terus-terusan beliau dan ente diwajibkan untuk hadir, dalam konteks ini misalnya ente adalah seorang santri dan diwajibkan untuk hadir dan imamnya ternyata sepuh, ya sudah, mau nggak mau patuh terhadap perintah guru adalah sebuah ibadah juga. Yang menjalankan ibadahnya karena sebuah kepatuhan. Ala kulli hal. Kalau wajib, usahakan jangan main-main kalau pilih imam wajib. Kalau sunnah, khair insyaallah. Sabarnya pun ada pahalanya sendiri. Nah, atau cari sholat lain. Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقا من بعده تفرقا معصوما وتجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وعن باب رحمتك مطرودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر صور الفاتحه.